Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Halo, pada video kali ini kita akan menentukan fungsi batasan dari suatu pertidaksamaan. Nah, tapi sebelum itu yang perlu diingat adalah bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus yang biasanya sering digunakan pada soal berikut gitu ya. Nah, yang pertama, jika ada garis yang melalui dua buah titik, di sini X1 sama Y1 dan X2 sama Y2, maka kita gunakan rumus Y minus Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 X min X1. Nah, dari sini, dari dua buah titik, apabila titiknya itu istimewa, yaitu dia melalui titik potong sumbu X dan melalui titik potong sumbu Y garis tersebut. Maka cara membentuknya kita bisa pakai rumus yang pertama boleh. Yang kedua ini juga lebih mudah. Caranya adalah A di sini adalah pada sumbu Y. Dia akan menjadi koefisien dari sumbu X. Kemudian B, B-nya pada X. Pada persamaan garis dia menjadi koefisiennya sumbu Y. Kemudian sama dengan A kali B, gitu ya. Nah, contohnya. Tentukan fungsi batasan dari daerah yang diarsir. Nah, sesuai kesepakatan di sini yang daerah penyelesaian adalah yang diarsir. Berarti tugas kita mencari fungsi batasan dari daerah yang diarsir. Di sini 0, 1, 2, 3, sini 3 ya. Nah, daerah yang diarsir dibatasi oleh garis yang berwarna biru ini. Nah, kita akan menentukan persamaan garis dulu. Karena ini ya, garisnya ini sejajar sumbu Y. Berarti fungsinya adalah fungsi konstan. Dan dia melalui titik X sama dengan 3, maka garis ini adalah garis X sama dengan 3. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka itu menjadi garis persamaan X sama dengan A. Karena di sini melalui X sama dengan 3, maka garisnya adalah garis X sama dengan 3. Fungsi batasannya bagaimana? Karena yang diarsir itu sebelah kanan, maka fungsi batasannya adalah X lebih dari sama dengan 3. Bagaimana jika sini kok mesti ada sama dengan gitu ya? Bagaimana jika tidak ada sama dengan? Seandainya ini tidak sama dengan ini, bentuknya akan putus-putus dalam bentuk titik-titik. Itu maksudnya berarti X sama dengan 3 tidak ikut daerah penyelesaian. Tapi karena di sini garisnya garis tebal gitu, berarti X sama dengan 3 itu juga merupakan wilayah daerah penyelesaian. Oleh karena itu, pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan 3. Kemudian soal yang kedua, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sini 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah titik Y sama dengan 3. Garisnya adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Maka di situ garisnya adalah garis Y sama dengan A gitu ya. Nah, karena A-nya di sini adalah 3, garisnya melalui titik Y sama dengan 3, maka persamaan garis di sini adalah Y sama dengan 3. Ini yang merupakan daerah penyelesaian adalah yang bawah. Kalau yang bawah, yaitu kalau semakin ke bawah berarti semakin berkurang. Berarti daerah penyelesaian ini merupakan daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan 3. Oke. Lanjut soal yang ketiga. Di sini ada persamaan garis yang memiliki kemiringan atau memiliki gradien M gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan fungsi batasan, maka kita harus menyusun persamaan garisnya dulu. Persamaan garis di sini
yang kita lihat dia melalui titik 0,0 ya. Berarti di sini persamaan garis lurusnya melalui 0,0 dan 1,3. 1,3. Berarti melalui X1 Y1 dan X2 Y2. Maka kita akan menentukan persamaan garisnya dulu, yaitu pakai rumus apa tadi? Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 X min X1. Y1-nya 0, Y2-nya 3, Y1-nya 0, X2-nya 1, X1-nya 0, X min 0. Nah, berarti di sini Y sama dengan, ini berarti tinggal 3, X dikurangi 0 berarti X. Nah, Y sama dengan 3X. Berarti garis ini adalah garis Y sama dengan 3X. Nah, di sini fungsi batasannya, dia masuk lebih dari apa kurang dari tandanya. Fungsi batasan. Jika kita ragu, ini apakah tandanya lebih dari ataukah kurang dari, caranya kita mengambil salah satu titik pada daerah yang diarsir. Saya ingin ngambilnya di sini, yaitu 5,0. Saya masukkan ke sini. Berarti Y di sini sama dengan 3X. Jika X-nya saya ganti 5, maka Y-nya akan dapat 15. Nah, maaf, salah ya. Ini tadi titiknya adalah titik 5,0. Nah, X-nya saya ganti dengan 5, Y-nya saya ganti dengan 0. Itu 0 sama 15 tandanya kurang dari apa lebih dari. Berarti tandanya kurang dari, gitu kan? Kalau gitu berarti di sini fungsi batasannya adalah Y kurang dari sama dengan 3X. Itu caranya. Jadi kita mengambil satu titik di daerah penyelesaian, kita substitusikan ke persamaan garis yang sudah kita peroleh. Nah, untuk soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 yang mana di sini ada dua buah garis yang membatasi daerah penyelesaian. Ya, kedua garis tersebut sejajar sumbu Y. Berarti ini adalah persamaan dari garis X sama dengan 2. Yang di sini adalah garis X sama dengan 5. Karena daerah penyelesaiannya diapit oleh dua buah garis, maka di sini duanya adalah batas yang paling kecil. 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Maksimal batas X-nya adalah 5. Itu. Kemudian soal yang nomor 5. Di sini ada sebuah garis yang melalui titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Ingat, sebelum kita menentukan menentukan fungsi batasan ya, berarti kita harus menentukan persamaan garisnya dulu. Itu. Berarti yang di sini adalah 6, dia melekat pada sumbu Y, tapi di sini dia menjadi koefisien dari X. 3 melekat pada sumbu X, dia akan menjadi koefisien pada Y. Itu sama dengan 6 dikalikan 3. Nah, ini supaya sederhana semuanya bisa dibagi dengan 3. Kalau dibagi 3 berarti di sini dapat 2X plus Y sama dengan 6. Tuh. Jadi garis ini adalah garis 2X plus Y sama dengan 6. Kemudian fungsi batasannya bagaimana? Nah, sekarang kita akan menentukan tandanya. 2X plus Y
sama dengan 6. Apakah dia akan lebih dari, apakah kurang dari? Kalian bisa nyoba seperti tadi. Misalkan kita akan mencoba di titik 4,0. Misalkan seperti itu ya. Berarti di sini saya coba sebelah sini. 2 kali 4. Y-nya itu 0, di sini 6. Bagaimana dengan tandanya? Lebih dari. Berarti fungsi batasannya adalah 2X plus Y lebih dari sama dengan 6. Atau begini, jika garisnya tadi itu adalah garis yang turun, kemudian variabelnya ngumpul di sebelah kiri, yang lainnya adalah konstanta gitu ya. Nah, maka yang sebelah kanan atau atas tandanya lebih dari. Jika yang diarsir adalah sebelah kiri atau bawahnya, maka dia adalah bertanda kurang dari itu. Nah, untuk soal yang ini, seperti tadi, ini dibatasi oleh 2 buah garis karena arsirannya tidak keluar ini, hanya di kuadran 1 saja. Berarti yang ini ya, ini adalah garis 5X plus 3Y. Sama dengan 5 dikalikan sama 3, berarti 15. Yang diarsir sebelah mananya? Bawahnya. Kalau yang diarsir sebelah bawahnya, maka tandanya adalah kurang dari. Jika kalian masih bingung, seperti tadi ya, caranya adalah kita cek. Kita ambil salah satu titik, misalkan di sini 0,0, kita masukkan di sini. 5-nya kali 0, 3-nya kali 0, apakah benar dia tandanya kurang dari 15? Ya, betul gitu. Kemudian, di sini sebelah kanannya sumbu Y. Kalau sebelah kanannya sumbu Y, berarti X-nya bagaimana? X-nya adalah positif. Nah, Y-nya kita tampak di sini. Y-nya tidak ke negatif-negatif. Y-nya semuanya di atas sumbu X. Kalau di atas sumbu X, berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini tadi adalah fungsi batasan. Nah, tuh. Kemudian soal yang nomor 7. Ini melalui min 2. Melalui X-nya min 2 ya, melalui titik potong terhadap sumbu Y di Y sama dengan 4. Berarti persamaan garisnya untuk garis yang berwarna biru adalah 4 di sini ya. Berarti 4X min 2Y sama dengan min 8. Nah, di sini yang diarsir sebelah kanan. Yang diarsir sebelah kanan berarti nanti tandanya apa? Lebih dari apa kurang dari? Misalkan kita mau ngecek di 0,0 gitu ya. Berarti 4 kali 0 min 2 kali 0, di sini min 8. Tandanya bagaimana? Berarti lebih dari sama dengan, atau seperti tadi. Kalau yang diarsir bagian kanannya berarti tandanya adalah lebih dari gitu. Nah, kita tulis fungsi batasannya. Fungsi batasan untuk ini berarti yang pertama 4X min 2Y lebih dari sama dengan min 8. Disederhanakan juga boleh. Kemudian untuk garis yang berwarna merah, berarti di sini melalui titik 5,0 berarti 5X plus 2Y sama dengan 5 kali 2 berarti 10. Kita ambil di titik 0,0, tandanya bagaimana? Kurang dari ya. Atau karena yang diarsir kurang dari yang diarsir sebelah kiri, maka tandanya kurang dari. Jika tidak yakin, maka kita buktikan sebelah sini. Berarti 5 kali 0 ditambah 2 kali 0, di sini 10. Berarti tandanya kurang dari. Oleh karena itu, kita tulis di sini 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, ini arsirannya semuanya di atas sumbu X. Kalau di atas sumbu X, apa artinya? Y-nya positif. Berarti Y-nya lebih dari sama dengan
0 itu. Jadi di sini dibatasi oleh 3 buah garis. Yang soal nomor 8. Nah, karena kita sudah hafal dalam menentukan, coba kita buat langsung gitu ya. Untuk persamaan garis yang berwarna biru berarti 6x plus 3y. 6 pada sumbu y, dia menjadi koefisien x. 3-nya melekat pada sumbu x, dia menjadi koefisien y. Sama dengan 6 kali 3, 18. Karena yang diarsir untuk garis yang berwarna biru adalah atasnya, maka tandanya adalah lebih dari. Jadi fungsi batasannya adalah 6x plus 3y lebih dari sama dengan 18. Kemudian untuk garis yang berwarna merah, karena di sini melalui titik 0,5 berarti 5x plus 7y sama dengan 35. Nah, garis ini yang diarsir adalah sebelah bawahnya, berarti tandanya adalah kurang dari. Berarti 5x plus 7y kurang dari sama dengan 35. Nah, arsirannya di atas sumbu x, oleh karena itu berarti y-nya lebih dari sama dengan 0. Karena untuk di atas sumbu x nilai y semuanya positif. Satu lagi. Di sini garisnya melalui 8 sama 3. Berarti 8x plus 3y sama dengan 24. Yang diarsir sebelah mana? Sebelah bawahnya. Kalau sebelah bawah berarti tandanya adalah kurang dari. Berarti fungsi batasannya 8x plus 3y kurang dari sama dengan 24. Kemudian yang ini berarti 5x plus 5y sama dengan 25. Boleh disederhanakan dibagi 5. Kalau kita bagi 5 berarti di sini x plus y sama dengan 5. Yang diarsir sebelah mananya? Sebelah bawahnya juga. Berarti x plus y kurang dari sama dengan 5. Kemudian ini selalu di atas sumbu x ya, selalu di atas sumbu x, maka y-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian dia di kanannya sumbu y. Kalau di kanannya sumbu y berarti x-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, semoga dari ke-9 nih ya, dari ke-9 contoh tadi bisa menginspirasi buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.